Entah kenapa, saya merasa bahwa kit ini bukanlah buatan brand XFS. Namun karena di marketplace sendiri diberi nama brand tersebut, maka saya pun juga akan menggunakan nama yang sama. Sebagai informasi, sebelumnya sudah ada kit KW untuk Hyoge Paint Mark II ini, tetapi saya memilih membahas yang versi Trombe karena kurang terlalu suka dengan warna yang biru. Tentu saja, kit ini merupakan ciplakan produk Bandai yang mana muncul di game Super Robot Wars Original Generation. Lalu, bagaimanakah dengan kualitas dari kit yang satu ini? Langsung saja kita bahas sebagai berikut. Memiliki bahan plastik yang tidak bisa dibilang empuk, moldingnya juga kurang rapi, bahkan beberapa part memiliki mold excess, serta beberapa kit pun juga tebal. Namun untuk proses rakitnya masih cukup enak dan mudah, serta tidak membutuhkan banyak waktu. Untuk hasilnya sendiri, tidak bisa dibilang solid, meskipun ketika digoyang-goyangkan seperti ini, tidak terlihat ada join yang loose atau parts yang rontok. Sayangnya, bagian VV-nya ini mudah copot jika ditekan sedikit, lalu join antara perut dan dadanya lumayan loose. Begitu juga dengan bagian senjatanya ini, serta join pergelangan tangan kanan maupun tangan kiri ini juga sudah mengalami loose. Dan yang agak PR, part bagian dalam paha kaki kanannya ini mengalami salah cetak, jadi perlu saya bor terlebih dahulu. Kit ini memiliki desain serta siluet yang keren, hampir menyerupai desain dari Blitz Gundam, apalagi warnanya juga dominan gelap. Memiliki kombinasi warna hitam, abu-abu gelap, merah, kuning, serta orange yang menurut saya cakep, dengan separasi partnya yang bisa dibilang cukup akurat. Sedangkan untuk detailnya sendiri menurut saya lumayan bagus, mulai dari bagian kepala sampai ke bagian kaki, serta baik dilihat dari sisi depan maupun sisi belakangnya. Untuk aksesorisnya, selain sepasang tangan untuk memegang senjata yang sudah terpasang ini, kita juga akan mendapatkan sepasang tangan yang jarinya terbuka semua, detailnya lumayan bagus, serta memiliki kombinasi warna hitam dan abu-abu gelap. Cara menggantinya, tinggal kita cabut tangan yang terpasang, lalu ganti dengan tangan yang jarinya terbuka semua. Kemudian yang selanjutnya, kita akan mendapatkan backpack, memiliki bentuk seperti binder sayap, detailnya lumayan bagus, dengan warna hitam saja. Masing-masing sayapnya bisa digerakkan cukup bebas karena ball joint, serta bisa juga diputar 360 derajat. Lalu cara menggunakannya, tinggal kita pasangkan saja ke bagian punggungnya. Sedangkan untuk senjatanya, yang pertama adalah Photon Rifle, sebuah rifle yang ukurannya cukup panjang, bentuknya cukup keren, detailnya juga lumayan banyak, serta memiliki kombinasi warna hitam dan merah. Bagian handle-nya bisa kita lipat, lalu dikeluarkan lagi, serta rifle-nya ini bisa kita simpan di bagian back skirt. Lalu cara menggunakannya adalah dengan metode sandwich, selalu pasang kembali tangannya ke bagian lengan. Kemudian senjata yang kedua adalah G-Impact Cannon, merupakan sebuah cannon jinjing, bukan cannon yang dipanggul di bagian bahu, bentuknya cukup keren, detailnya juga bagus, serta memiliki kombinasi warna hitam dan merah. Bagian kedua handle-nya ini bisa kita rentangkan ke samping, begitu juga dengan part bagian bawahnya ini. Bisa dibawa dengan cara jinjing menggunakan metode sandwich seperti berikut ini, serta cara menggunakannya sebagai cannon kurang lebih seperti berikut ini. Lalu senjata yang ketiga adalah Assault Blade, merupakan sebuah pedang dengan ukuran yang cukup besar, bilahnya lumayan panjang, dengan gagang yang agak melengkung. Untuk detailnya sendiri tidak begitu banyak, dan hanya memiliki warna abu-abu gelap saja. Kemudian cara menggunakannya adalah dengan metode sandwich, lalu pasang lagi ke lengannya seperti ini. Senjata yang keempat adalah Cakram Shooter, merupakan senjata berbentuk cakram atau piringan, yang dilengkapi dengan holdernya, dengan detail yang tidak begitu banyak, serta warna hitam saja. Bagian holdernya ini bisa kita buka, lalu kita ambil cakram atau piringannya seperti ini. Disertai juga dengan cakram yang giginya terbuka, terpasang di sebuah wire dan ada konektornya, yang bisa kita pasang kembali ke bagian holdernya. Dan cara menggunakannya, tinggal kita pasangkan saja ke bagian belakang lengannya seperti berikut. Sedangkan senjata yang terakhir adalah Beam Sword, yang mana bagian handle-nya ini cukup simpel, berbentuk balok dengan warna hitam saja. Bisa kita simpan di bagian side skirt dengan cara menancapkannya di bagian dalam seperti berikut ini. Disertai juga dengan dua buah beam effect berwarna clear pink, dan beginilah cara pasangnya. Lalu untuk menggunakannya, tinggal kita tancapkan saja ke lubang yang ada di tangan untuk memegang senjata. Tentu saja, kit ini disertai dengan foil stiker, isinya hanya untuk bagian mata dan visor, namun tidak ada yang saya pasang. Untuk ukurannya, kit ini memiliki tinggi lebih dari 13 cm sampai bagian kepala, dan berikut ini adalah perbandingan dengan entry grade RX-782 Gundam serta entry grade Nu Gundam. Di sini terlihat bahwa Hyoge Paint Mark II Trombe lebih tinggi dari RX-782 Gundam, namun masih lebih pendek dari Nu Gundam.
Untuk artikulasinya, bagian kepala bisa mengangguk-angguk sedikit, lalu miring kanan kiri juga sedikit, serta bisa diputar 360 derajat, hanya saja perlu usaha karena cukup susah diputar. Tangannya bisa diangkat sejauh ini saja, bisa dibilang lumayan bagus, serta armor bahunya bisa digerakkan sedikit. Untuk bahunya bisa digerakkan maju mundur, kemudian bisa digerakkan cukup bebas, serta bisa juga diputar 360 derajat seperti berikut. Lengan atasnya bisa diputar 360 derajat, sikunya bisa ditekuk hingga rapat, serta pergelangan tangannya bisa digerakkan secara bebas, dan bisa diputar 360 derajat juga. Bagian dadanya bisa dibungkukkan maju mundur, serta bagian perutnya bisa diputar-putar, namun hanya sejauh ini saja. Front skirtnya bisa dibuka tutup sampai mentok, lalu side skirt bisa diangkat sedikit, kemudian diputar ke depan dan ke belakang, serta bagian back skirtnya sudah fix. Kakinya bisa maju ke depan hingga lurus, lalu ke belakang hanya sedikit, sedangkan ke samping hampir split. Bagian pahanya bisa diputar-putar, serta lututnya bisa ditekuk hingga rapat. Bagian pergelangan kakinya bisa digerakkan maju mundur, lalu miring kanan kiri juga bisa, serta bisa diputar 360 derajat di dua titik join seperti berikut. Telapak kaki depan bisa diangkat sedikit, kemudian armor pergelangan kaki juga bisa digerakkan sedikit, serta bagian ujungnya ini bisa digerakkan naik turun. Untuk kesimpulannya, saya tidak bisa bilang bahwa model kit yang satu ini worth it untuk dibeli. Terlebih lagi, kit ini memiliki bahan plastik yang tidak begitu bagus, molding kurang rapi, bahkan ada part yang cacat. Tentu saja, karena plastiknya sebagian besar berwarna hitam, maka napmak pun jadi rawan terlihat. Selain itu, untuk hasil rakitnya tidak bisa dibilang bagus, karena masih ada part yang loose maupun part yang gampang copot. Sedangkan untuk proses rakitnya sendiri cukup mudah dan tidak membutuhkan banyak waktu. Meskipun tidak ada bonusan action piece maupun decal, namun untuk senjata dari kit ini lumayan banyak, dan senjata inilah satu-satunya yang bisa dianggap sebagai nilai plus dari kit ini. Di marketplace sendiri, kit ini masih cukup mudah ditemukan, dengan bandrol harga mulai dari Rp135.000, namun saya tidak bisa merekomendasikannya untuk dibeli, dirakit, maupun untuk dikoleksi. Dan untuk video reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya.